Ini adalah surat yang mungkin pahit yang akan saya sampaikan, tapi ini adalah realitanya. Percaya atau tidak, sekarang di tahun 2026, banyak orang yang lebih tidak peduli pada dunia pertelevisian. Even itu programnya atau kontennya lama atau baru. Banyak stasiun TV nasional mencoba menayangkan program-program lawas. Contoh, MTTV menayangkan Marimar dan Condor Heroes. SCTV menayangkan FTV Bali setiap tengah malam. RCTI menayangkan Sidul, dan itu dilakukan selama bertahun-tahun. Apakah orang peduli? Ada mungkin yang peduli, tapi kebanyakannya sih enggak. Apakah itu berdampak pada rating juga? Ironisnya enggak juga. Biasanya kalaupun dibicarakan dan jadi hot topic, itu akan hanya berlaku sebelum programnya akan tayang ulang dan saat di hari pertama tayang aja. Sisanya ya orang gak begitu peduli. Mengenai iklan yang muncul di komersial breaknya sendiri, coba perhatikan. Yang masuk sekarang kebanyakan adalah brand-brand yang sudah lama berkecimpung, setidaknya lebih dari 1 sampai 2 tahun. Brandnya punya reputasi besar dan sudah punya distribusi ke warung atau toko atau minimarket yang cukup merata. Jarang sekali muncul brand-brand yang benar-benar baru terus hadir di TV, karena biaya pasang iklan di TV itu mahal tapi cukup beresiko, alias tidak terlalu akan berdampak menarik konsumen yang baru. TV sudah cukup desperate untuk menguatkan kehadiran program baru, dan ini terjadi selama bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan mungkin lebih dari itu. Coba perhatikan lagi yang program sekarang laku keras di TV. Program arisan mungkin adalah bentuk anomali sukses besar dalam rating dan built-in. Itu pun mulai di pertengahan episode yang sudah masuk berapa bulan bertahan, di mana tim kreatif berusaha mati-matian mengubah-ubah pola konsep programnya, dan tentu saja pihak atasan yang turut berusaha mati-matian berani rugi supaya programnya terus bertahan. Lalu program pertandingan bola Liga 1, Download Academy, Upin Ipin di MNC TV, sinetron-sinetron di Indosiar dan SCTV, Secret Story Trans 7, Lapor Pak di MNC TV, Mega Film Asia, dan tentu saja Bioskop Trans TV. Program-program terakhir yang disebutkan sudah bertahan sangat lama di TV, dan mereka tentu bisa menarik interest penontonnya dalam waktu yang sangat panjang. Lakunya program-program tadi tentu saja terbantu lewat postingan promosi dan potongan klip yang ada di berbagai media sosial. Jadi tidak melulu hanya mengandalkan promo di TV yang bersangkutan saja. Kebiasaan penonton TV juga sekarang sudah banyak yang berubah. Penonton lama banyak yang terdistraksi dengan kehadiran banyaknya konten yang ada di berbagai sosial media. Belum lagi adanya distraksi berupa tuntutan pekerjaan atau tugas sekolah yang bertubi-tubi, yang membutuhkan waktu sangat banyak untuk diselesaikan semuanya. Dan belum lagi hadirnya tren-tren aktivitas sosial seperti olahraga tenis pedal, atau olahraga futsal, atau nongkrong di warkop atau di kafe-kafe, dan masih banyak lagi yang tentunya variasinya sangat banyak sekali. Itu juga sudah pasti jadi distraksi akan kesetiaan penonton lama. Ini berlaku tentunya untuk semua umur. Trust isu penonton juga jadi alasan kenapa kebiasaan nonton TV sekarang sudah bukan lagi jadi kebutuhan primer, bahkan sekunder. Dulu setiap toko pasti laku karena pembelian televisi. Ya, tapi alasannya berbeda. Kalau dulu memang orang sengaja ingin menonton siaran TV, tapi sekarang tentu
alasannya lebih dari itu. Dan kebutuhan untuk menonton siaran TV pun sudah bukan jadi kebutuhan prioritas utama. Alasannya juga karena TV itu repetitif dan latah juga konsep-konsep programnya. Jam tayang yang selalu di luar jadwal alias semraut dan tentu saja tidak pernah dibenahi. Dan juga tentunya kehadiran aturan sistem yang dibuat KPI. Sekarang tuh orang membeli televisi ya kebanyakannya untuk menonton OTT atau streaming dengan tambahan perangkat STB. Bukan lagi kayak nonton siaran TV dengan tambahan perangkat antena. Toh mereka juga menonton siaran televisi sudah bisa diakali lewat streaming, entah jalurnya legal atau ilegal, itu bebas lah. Kalau radio, aduh jangan ditanya deh. Sekarang juga jarang kan ada orang yang niat banget membeli boombox atau Walkman demi mendengarkan siaran radio. Itu udah jarang banget terjadi di saat ini. Miris banget, radio itu niche-nya terasa seperti komunitas kecil yang loyal. Kalau sudah menjadi pendengar setia stasiun radio tertentu, pasti akan mudah menghafal nama-nama pendengar lain yang sering ada di program. Saking kecilnya. Apalagi kalau penyiarnya bukan yang benar-benar punya persona kocak seperti Kamal Rashid dan Sohil Molasela, akan sulit sekali menaikkan program dan reputasi radionya kalau bukan yang seperti mereka. Untuk saat ini mereka adalah top tier di ranah radio, yang dimana mereka berdua bersiaran di Jak FM. Sayangnya Jak FM nggak punya live streaming visual seperti Ardan. Kalau mereka punya, ya mungkin ceritanya bisa jadi lain. Di Indonesia sendiri, kebanyakan penonton lebih fokus di TikTok dan Instagram Reels. Simple, tinggal scroll, tidak perlu banyak mikir, lebih variatif konsep kontennya, lebih random dan imajinatif, lebih jujur dan otentik, dan tentunya lebih sehat karena tidak diperbolehkan adanya konten merokok dan telanjang bulat, baik itu perempuan atau laki-laki. Algoritma sangat mendukung pengguna supaya bisa selalu tetap scrolling. Untuk orang yang sudah kecanduan atau adiktif, terutama di sekitar umur lansia dan remaja, screening time mereka untuk scrolling bahkan bisa lebih dari 2 jam. Ya kalau nggak percaya, coba deh cek di sekitar lingkungan dulu aja. Tapi ya begitulah realitanya. Pahit kan? Saya tidak ada kecenderungan ke TikTok, ke Instagram Reels, atau ke televisi dan radio. Semuanya harus adil dan perlu juga ada semuanya supaya tidak monoton dan ada variasi pilihan tontonan juga. Saya masih mantau semuanya kok, tapi tidak akan sering-sering sebelumnya. Ya mudah-mudahan televisi dan radio masih bisa survive juga sampai beberapa tahun ke depan, karena banyak juga orang yang masih bermimpi ingin punya exposure besar lewat kedua media tersebut. Semoga terwujud hingga beberapa tahun ke depan. Amin, amin, amin.